Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Next Project bersama saya Haris Santoso. Saya adalah seorang engineer di bidang hardware dan software. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan penyadapan terhadap salah satu aplikasi di Android. Yang kita sadap adalah komunikasi antara aplikasi tersebut dengan server di backend. Karena sebelumnya kita menggunakan Android virtual, maka untuk video kali ini kita akan menemukan bagaimana jika kita menggunakan aplikasi dari Android yang asli. Jadi nanti kita akan install aplikasi yang sudah kita patch ke Android ini. Kemudian kita akan memonitor apa saja data yang dikirim oleh aplikasi dari Android sini. Tahapan yang akan kita lakukan yaitu kita akan menjalankan meetm proxy di laptop kita. Kemudian laptop ini nanti akan terhubung ke access point. Begitu juga dengan handphone ini. Handphone ini akan terhubung ke access point yang sama. Dengan catatan kita akan mendapatkan IP address dari masing-masing device ini. Langkah pertama adalah menjalankan meetm proxy. Saya akan masuk ke sini, kemudian saya aktifkan meetm proxy yang versi web. Meetm web. Ya, seperti biasa, untuk server proxy aktif di port 8080, kemudian untuk web server untuk monitor itu aktif di port 8081. Selanjutnya kita cari tahu dulu komputer ini, kan dia akan berfungsi sebagai proxy server, maka kita perlu tahu berapa IP dari komputer ini. Saya masuk ke command prompt, ipconfig. Karena kita menggunakan wireless, maka IP address yang kita pakai adalah ini. Ini adalah wireless yang kita pakai. Selanjutnya saya akan setting koneksi dari handphone ini agar settingan proxy-nya sesuai dengan IP komputer kita tadi. Oke. Menu settingannya harusnya mirip-mirip dengan settingan pada Android virtual ya. Saya masuk ke opsi lanjutan. Kemudian saya masukkan IP-nya 192.168.8.102 di port 8080. Oke, saya simpan. Oke, settingan proxy sudah selesai. Saya coba akses beberapa aplikasi. Oke, bisa diperhatikan di sini sudah ada beberapa koneksi dari komputer. Jadi kalau diperhatikan di sini ada beberapa koneksi yang nggak valid ya, karena memang TLS-nya belum kita sesuaikan. Oke. Intinya HP ini sudah menggunakan komputer kita sebagai proxy. Saya coba buka iPod dari sini. Oke, perhatikan di sini ada koneksi dari iPod juga nih. Ada iPod.app.ipod.id. Kemudian dari sini tuh nggak terdeteksi, artinya di sini nggak bisa connect. Problemnya adalah iPod yang saya pakai adalah iPod original yang belum di patch. Nah, tahap berikutnya saya akan menginstal dulu iPod yang ada di handphone ini. Kemudian saya akan memasang atau menginstal iPod yang sudah kita patch pada video sebelumnya ke Android sini. Saya ambil kabel data dulu untuk proses ini ya. Oke, HP saya terhubung ke kabel data untuk proses uninstall dan install aplikasi iPod tadi. Pertama kita masuk ke drive file yang kita sudah patch pada video sebelumnya. Saya masuk ke D, CD hiburan, kemudian kita uninstall dulu iPod versi lama. adb uninstall com indopremiere.ipod. Oke, uninstall selesai.
Jadi di HP ini sudah tidak ada aplikasi iPod karena sudah kita install melalui komen sini ya. Berikutnya kita install iPod yang sudah kita patch. adb install iPod yang patch. Sebagai catatan, iPod yang sudah kita patch ini sudah dipasangi dengan sertifikat yang valid dari Meet and Proxy. Harusnya ketika kita akses iPod dari sini, maka sudah bisa dimonitor di sini ya. Saya buka iPod langsung. Jadi ini adalah koneksi yang terjadi dari HP yang saya pegang ini. Ada banyak sekali sebenarnya koneksi yang domainnya ya agak aneh-aneh ya. Dari Baidu nih. Ada QQ, memang di aplikasi di HP ini ada terinstall juga QQ. Baik, untuk iPod kita dapat di sini ada ini nih. Ada iPod.app.ipod.id. Ini adalah WebSocket yang sudah kita temukan pada video sebelumnya. Saya masuk ke WebSocket. Ya, di sini saya belum login ya. Saya belum login. Saya coba pindah dulu agar login saya nggak kelihatan nanti. Saya login dulu. Perhatikan di sini ada banyak banget ya. Ada sudah sekitar 5.000 message komunikasi iPod di HP saya dengan server. Saya masukin PIN untuk login. Saya scroll aja cepat biar password saya nggak kelihatan di situ. Jadi kalau di sini kita bisa lihat ada banyak banget ya datanya. Sekarang kita masuk ke target kita, yaitu data-data tentang broker. Saya masuk ke menu utama, kemudian saya masuk ke yang Pro ya. Kemudian summary broker, saya masuk ke summary broker. Saya akan mencari history broker yang melakukan penjualan dan pembelian pada tanggal 8 ya, 8 Juli sampai 8 Juli. Saya refresh, show more, saya klik show more, banyak banget datanya ini sudah. Jadi ini adalah data-data yang sudah kita dapat dari iPod ya. Jadi ada saham dengan kode BBMD, BBLD, BBKP, BBHI, BBCA, Bayu, Baut, W, dan seterusnya. Artinya secara teknis kita sudah bisa dapat data ini. Dan yang perlu kita lakukan pada step berikutnya adalah memetakan proses WebSocket ini dari awal, dari sebelum kita login, kemudian login, dan seterusnya ketika kita masuk ke history broker. Baik, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video next project berikutnya.